Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Amelia Putri Fadilah, dan 3 rekan saya, Razan, Nabil, dan Fauzia. Kami akan mempresentasikan hasil intervensi lingkungan menggunakan behavior cue yang telah kami lakukan. Presentasi ini mencakup 5 hal, yaitu latar belakang, tinjauan pustaka, metode intervensi, hasil riset, serta diskusi. Yang pertama adalah latar belakang. Pada intervensi ini terdapat 3 poin penting yang menjadi latar belakang kami melakukan intervensi. Yang pertama itu untuk memastikan keberlanjutan kehidupan di bumi. Penting bagi manusia untuk memperlakukan lingkungan secara bertanggung jawab dan melakukan kegiatan yang berkelanjutan. Yang kedua adalah salah satu cara efektif untuk membentuk perilaku berkelanjutan adalah melalui tantangan dan penghargaan. Ketika seorang dihadapkan pada tantangan yang kompleks dan ditawarkan insentif yang menarik, orang lebih termotivasi untuk terlibat dalam perilaku pro lingkungan. Dan yang ketiga adalah kami akan membuat intervensi dengan menggunakan behavior cue yang akan diunggah ke platform media sosial Instagram, di mana behavior cue ini akan berperan sebagai stimulus visual yang mempengaruhi perilaku berkelanjutan pada responden dan pengikut Instagramnya. Baik, selanjutnya dalam tinjauan pustaka, kami akan membahas mengenai perspektif behaviorisme, perspektif sosiokultural, perilaku berkelanjutan, behavior cue, reward, hubungan variabel, dan strength, weakness, opportunities, and threats. Kemudian, dalam konteks pelajaran perilaku berkelanjutan, behaviorisme ini bisa diterapkan dengan memberikan tantangan dan penghargaan kepada peserta didik. Tantangan ini bisa berfungsi sebagai stimulus yang menantang dan menarik perhatian peserta didik untuk melakukan perilaku berkelanjutan seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, hemat energi, atau berkebun di rumah. Penghargaan dapat berfungsi sebagai reinforcement positif yang memberikan insentif yang diinginkan dan berharga kepada peserta didik yang berhasil menyelesaikan tantangan, seperti pengakuan, sertifikat, poin, atau kredit diskon atau hadiah fisik. Selanjutnya dalam perspektif sosiokultural. Nah, sosiokultural ini bisa diterapkan dengan menggunakan media sosial Instagram sebagai sarana untuk menyebarkan behavior cue dan tantangan yang menampilkan perilaku berkelanjutan. Media sosial Instagram dapat berfungsi sebagai alat mediasi yang memfasilitasi interaksi sosial antara peserta didik dan pengikut akun Instagram. Nah, behavior cue ini dapat berfungsi sebagai scaffolding yang memberikan bimbingan atau kolaborasi kepada peserta didik dalam mengadopsi perilaku berkelanjutan. Kemudian dalam konteks pembelajaran perilaku berkelanjutan pula, model intervensi yang dapat digunakan adalah model community-based social marketing, yang merupakan model yang menggunakan strategi pemasaran sosial untuk mengubah perilaku masyarakat dalam skala komunitas dengan melibatkan partisipasi aktif dari anggota komunitas itu sendiri. Nah, model CBSM ini terdiri dari 5 langkah, yaitu ada identifikasi hambatan dan manfaat perilaku target, merancang strategi intervensi berdasarkan hambatan dan manfaat tersebut, melakukan uji coba skala kecil terhadap strategi intervensi, melaksanakan program intervensi secara luas, dan mengevaluasi dampak program intervensi. Kemudian, behavior IQ ini bisa digunakan sebagai strategi untuk membentuk kebiasaan baru yang ramah lingkungan atau memutuskan kebiasaan lama yang merusak lingkungan. Nah, behavior IQ ini bisa disebarkan melalui media sosial Instagram dengan menggunakan hashtag, caption, atau gambar yang menampilkan perilaku berkelanjutan. Selanjutnya, reward dapat digunakan sebagai strategi untuk mempertahankan perilaku baru yang ramah lingkungan atau menghentikan perilaku lama yang merusak lingkungan. Reward ini bisa diberikan melalui media sosial Instagram dengan menggunakan fitur seperti like, comment, share, atau follow yang menunjukkan apresiasi atau dukungan dari pengikut akun Instagram. Selanjutnya, hubungan antara variabel dependent dan independent. Jadi hubungan yang di sini behavior cue, tantangan, dan reward itu bisa memengaruhi perilaku berkelanjutan melalui mekanisme seperti meningkatkan kesadaran, motivasi, kepercayaan diri, keterampilan, atau kebiasaan seseorang terhadap perilaku berkelanjutan. Nah, hipotesis yang dapat diajukan adalah bahwa semakin banyak
atau baik sebuah behavior cue, tantangan, dan reward yang diberikan melalui media sosial Instagram, maka akan semakin tinggi pula perilaku berkelanjutan yang ditujukan oleh peserta intervensi. Kemudian untuk strength-nya sendiri, salah satunya adalah interaksi sosial yang tinggi melalui media sosial Instagram dapat meningkatkan keterlibatan dan motivasi peserta intervensi. Nah, kalau weakness-nya, Instagram ini memiliki keterbatasan dalam hal fitur, konten, atau durasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan behavior cue, tantangan, atau reward. Karena Instagram sendiri memiliki, kalau di story itu memiliki durasi maksimal selama 24 jam. Adapun untuk opportunities, Instagram bisa dimanfaatkan sebagai platform untuk menyebarkan informasi, edukasi, atau advokasi tentang isu-isu lingkungan yang relevan dengan perilaku berkelanjutan. Terakhir, untuk threads dari Instagram sendiri, ini Instagram bisa menjadi sasaran dari serangan cyber, hoax, atau konten negatif yang bisa merusak reputasi ataupun kredibilitas intervensi itu sendiri. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan kembali oleh rekan saya, Amelia. Terima kasih. Selanjutnya metode intervensi yang dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama partisipan, pengukuran perilaku berkelanjutan, prosedur intervensi, dan strategi analisis data. Dalam intervensi ini, kami menargetkan partisipan sejumlah 15 partisipan. Partisipan yang direkrut dengan rentang usia 20 hingga 25 tahun melalui sosial media kami masing-masing. Setelah mendapatkan partisipan, kami akan meminta form persetujuan yang diberikan sebelum partisipan mengisi kuesioner post-test. Selanjutnya, pengukuran perilaku berkelanjutan. Dalam intervensi ini, kami akan melakukan post-test dan pre-test. Kemudian, instrumen pengukuran yang akan digunakan adalah kuesioner dan mengandung pertanyaan yang mencakup form persetujuan, informasi demografis, dan indikator. Kuesioner ini dirancang menggunakan skala Likert berkisar antara 1 hingga 7 yang masing-masing merepresentasikan sangat setuju hingga sangat tidak setuju. Kemudian responden akan diminta untuk mengisi pretest sebelum melakukan challenge yang diberikan, di mana challenge akan dilakukan selama 4 hari, kemudian responden akan diminta untuk mengisi post-test setelah melakukan challenge. Berikut ini merupakan definisi dan indikator variabel kami. Yang pertama, variabel sustainable behavior, di mana yaitu adalah kebiasaan yang mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan manusia saat ini dan kebutuhan generasi mendatang serta dampaknya terhadap lingkungan. Indikatornya ada 4. Yang pertama SB1. Dalam 4 hari terakhir saya selalu mengurangi penggunaan plastik. Dalam 4 hari terakhir saya selalu memisahkan sampah organik dan non-organik. Dalam 4 hari terakhir saya selalu mematikan lampu dan peralatan elektronik yang tidak digunakan. Dan yang keempat, dalam 4 hari terakhir saya selalu menggunakan email atau dokumen digital untuk mengurangi penggunaan kertas. Selanjutnya untuk variable reward, definisinya adalah penghargaan atau insentif yang diberikan sebagai bentuk apresiasi atau motivasi atas pencapaian atau perilaku yang diinginkan. Reward ini memiliki 2 indikator. Yang pertama RW1, dalam 4 hari terakhir saya selalu melakukan perilaku berkelanjutan agar mendapatkan hadiah. Dan RW2, dalam 4 hari terakhir saya selalu melakukan perilaku berkelanjutan agar mendapatkan keuntungan secara materi. Untuk prosedur intervensi, responden akan diberikan template unggahan intervensi yang berfungsi sebagai cue untuk perilaku berkelanjutan. Responden kemudian akan mengisi dan mengunggah satu template pada 1 hari. Kemudian, melalui unggahan tersebut, responden diharapkan dapat membagikan pengalaman mereka dalam menerapkan perilaku berkelanjutan kepada pengikut mereka di akun Instagramnya. Kemudian, setelah melakukan challenge, partisipan akan diberikan reward berupa saldo dompet digital sebesar 25.000 untuk 4 partisipan yang beruntung. Berikut ini contoh template untuk unggahan intervensi. Ada 4 template. Yang pertama mengenai mengurangi penggunaan plastik, yang kedua mengenai memilah sampah, yang ketiga mengenai menghemat energi, dan yang terakhir mengenai
Selanjutnya untuk strategi analisis data, jadi dalam menganalisis data kami akan membandingkan min dari pretest dan posttest yang telah dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mengevaluasi perubahan atau peningkatan pemahaman peserta sebelum dan setelah melakukan program atau intervensi. Dengan membandingkan min dari pretest dan posttest, kami dapat melihat sejauh mana program kami berhasil dalam meningkatkan pemahaman peserta. Jika terdapat peningkatan yang signifikan dalam min posttest dibandingkan dengan min pretest, hal tersebut menunjukkan adanya perubahan positif dalam pemahaman peserta kami. Dan selanjutnya ini mengenai hasil riset yang berdasarkan dari analisis statistik deskriptif dan juga analisis keberhasilan intervensi dari kelompok 4. Dan ditinjau dari analisis statistik deskriptif, di sini dilihat berdasarkan dari pretest, posttest, dari min median juga, di mana kode SB1 itu merupakan indikator mengenai dalam 4 hari terakhir saya selalu mengurangi penggunaan plastik, dan untuk SB2 itu dalam 4 hari terakhir saya selalu memisahkan sampah organik dan anorganik, dan untuk SB3 itu dalam 4 hari terakhir saya selalu mematikan lampu dan peralatan elektronik yang tidak digunakan, dan untuk SB4 itu dalam 4 hari terakhir saya selalu menggunakan email atau dokumen digital untuk mengurangi penggunaan kertas, dan untuk RW1 dalam 4 hari terakhir saya selalu melakukan perilaku berkelanjutan agar mendapatkan hadiah, dan untuk RW2 itu dalam 4 hari terakhir saya selalu melakukan perilaku berkelanjutan agar mendapatkan keuntungan secara materi. Dapat dilihat di sini dari min mediannya juga ditinjau dari pretest dan posttest, dapat dilihat angka-angkanya dari 2,7, 2,8, 2,7 lagi, 3, 2,5 dan 2,8. Untuk posttestnya di 5,8, 5,5, 6,1, 5,89, dan 5,36, dan yang terakhir adalah 5,68. Dan ini ditinjau dari analisis keberhasilan intervensi, didapatkan dari hasil riset intervensi kami, yaitu mengenai kenaikan hasil pretest dan juga posttest dari responden laki-laki dan juga dari responden perempuan. Dapat dilihat pada tabel 4.1 yaitu kenaikannya yang terlihat, dan pada tabel 4.2 itu merupakan kenaikan hasil pretest dan posttest pada responden laki-laki, dan 4.3 itu kenaikan hasil proses pretest dan juga posttest responden perempuan. Dapat dilihat berdasarkan kode-kode dan indikatornya, dan juga dapat dilihat perubahannya. Dan bagian terakhir yang ingin kami bahas adalah bagian diskusi, di mana diskusi ini terdiri dari implikasi dari hasil terhadap teori yang digunakan, implikasi hasil terhadap partisipan intervensi, implikasi terhadap isu lingkungan, keterbatasan atau limitasi, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Untuk implikasi dari hasil terhadap teori yang digunakan dalam tinjauan pusaka, ada 3 poin yang ingin saya bahas. Yang pertama adalah hasil analisis statistik deskriptif, menunjukkan bahwa penerapan penguatan positif atau reward, atau juga bisa disebutkan dengan positive reinforcement, itu memiliki potensi untuk meningkatkan perilaku berkelanjutan dalam partisipan. Nah, pemberian reward ini melalui Instagram dapat menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan partisipasi dan motivasi peserta. Poin kedua yang ingin saya bicarakan adalah hasil analisis statistik deskriptif yang menunjukkan bahwa penggunaan media sosial Instagram sebagai alat mediasi dapat memiliki pengaruh positif terhadap perilaku berkelanjutan. Oleh karena itu, penggunaan media sosial Instagram dalam intervensi dapat meningkatkan keefektivitasan pembelajaran perilaku berkelanjutan. Poin ketiga adalah bahwa studi sebelumnya menunjukkan bahwa model intervensi CBSM atau Community Based Social Marketing dapat meningkatkan perilaku pengelolaan sampah rumah tangga yang ramah lingkungan dan perilaku hemat air di komunitas tertentu. Oleh karena itu, penggunaan model CBSM dalam intervensi pembelajaran perilaku berkelanjutan dapat membantu mencapai tujuan pembelajaran dan meningkatkan keberlanjutan perilaku berkelanjutan dalam jangka panjang, or in the long term. Nah, dari ketiga poin tersebut, secara keseluruhan, hasil analisis statistik deskriptif dapat memberikan wawasan yang berharga dalam intervensi pembelajaran perilaku berkelanjutan. Dengan memahami pola perilaku, faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan dampak intervensi, kita dapat merancang strategi yang lebih efektif, meningkatkan partisipasi peserta didik, dan mendorong perubahan perilaku berkelanjutan yang lebih luas dalam masyarakat.
Kemudian untuk poin kedua yaitu implikasi hasil terhadap partisipan intervensi. Dari segi perilaku berkelanjutan, hasil pretest menunjukkan bahwa sebagian besar responden yang telah menunjukkan perilaku berkelanjutan yang tinggi selama 4 hari intervensi. Dengan skor rata-rata yang dimiliki oleh partisipan itu lebih dari angka 4 di setiap indikator perilaku berkelanjutan, yang mengindikasikan bahwa adanya perubahan positif dalam perilaku responden. Namun juga terdapat indikator perilaku berkelanjutan yang masih perlu diperhatikan, seperti penggunaan email atau dokumen digital untuk mengurangi penggunaan kertas. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk meninggalkan dalam aspek ini. Kemudian pada post-test, hasil menunjukkan bahwa sebagian besar responden tetap melanjutkan perilaku berkelanjutan setelah intervensi. Dalam hal motivasi ekstrinsik, hasil pretest menunjukkan bahwa responden memiliki motivasi yang rendah untuk melakukan perilaku berkelanjutan agar mendapatkan hadiah dan motivasi untuk mendapatkan keuntungan secara materi. Namun meskipun begitu, meskipun hasil intervensi ini menjanjikan, masih perlu juga dilakukan intervensi lebih lanjut untuk mengevaluasi efek jangka panjang atau long term effect dari intervensi ini, dan sejauh mana perilaku berkelanjutan ini dapat dipertahankan melalui motivasi intrinsik maupun ekstrinsik dalam jangka waktu yang lebih lama. Kemudian untuk poin ketiga yaitu implikasi hasil dengan isu lingkungan, itu dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan hasil dari intervensi ini menunjukkan bahwa intervensi lingkungan menggunakan behavior cue mampu mempengaruhi perubahan perilaku berkelanjutan pada partisipan yang pada gilirannya dapat memberikan dampak positif terhadap lingkungan. Implikasi ini menyoroti pentingnya mendorong partisipasi aktif dalam praktik berkelanjutan dan memperkuat motivasi yang relevan. Dengan melanjutkan pengembangan dan implementasi intervensi semacam ini, kita dapat berharap untuk melihat perubahan positif yang lebih luas dalam perilaku individu dan kontribusi yang signifikan terhadap keberlanjutan lingkungan. Poin keempat yang ingin saya bahas adalah keterbatasan atau limitasi. Jadi selama kita menjalani intervensi ini, kita melewati atau menemukan beberapa keterbatasan atau limitasi dari praktik kita. Yaitu yang pertama adalah jumlah partisipan yang sedikit dan pemilihan sampel yang tidak secara acak dalam intervensi ini dapat membatasi generalisabilitas temuan intervensi. Sehingga hasil intervensi yang didasarkan pada sampel kecil ini mungkin kurang untuk bisa digeneralisasi. Selain itu, jumlah partisipan yang terbatas menghasilkan temuan yang kurang stabil dan sulit diandalkan. Oke, jadi kesimpulan yang bisa kami ambil dari lakukan intervensi ini adalah bahwa hasil dari intervensi ini menunjukkan bahwa intervensi lingkungan yang menggunakan cue perilaku atau behavior cue memiliki potensi untuk mempengaruhi perubahan perilaku berkelanjutan pada partisipan. Namun penting juga untuk menyadari bahwa keterbatasan dalam intervensi ini dapat mempengaruhi validitas dan generalisabilitas temuan. Oleh karena itu, selanjutnya untuk memperoleh temuan yang lebih kuat dan valid, intervensi lanjutan perlu dipertimbangkan. Dan dipertimbangkan ini untuk melibatkan sampel yang lebih besar, menggunakan metode yang lebih canggih, serta mengalokasikan sumber daya dan waktu yang memadai agar intervensi lanjutan ini dapat menghasilkan data yang lebih valid dengan partisipan yang lebih general sehingga dia dapat mengimpak secara lebih luas juga. Mungkin sekian pemaparan dari kelompok 4 mengenai hasil intervensi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.